Sehat semuanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita akan belajar ya nanti mendengarkan kisah perjalanan bisnis dari penjual tahu bakso. Ini sembari saya add-in ya. Bentar. Saya uh, jadi nanti kita belajar langsung dari praktisinya. Jadi kalau pekan kemarin kita belajar teori mengenai WA marketing, hari ini kita akan belajar mengenai perjalanan bisnis ya. Jadi seorang praktisi bisnis menjalankan bisnisnya berupa jualan tahu bakso, bagaimana beliau memulai hingga sekarang ya. Saya tidak minta detail profilnya, nanti beliau yang akan sharing sendiri. Tapi dalam waktu yang menurut kami singkat ya, menurut saya singkat ya, dari 2017 beliau memulai bisnisnya, di sekarang 2021 berarti 17, 19, 19, 5 tahun lah kurang lebih ya. 5 tahun merintis bisnis, bahkan 2 tahun terakhir ya, setahun terakhir dalam kondisi pandemi, produksi beliau di angka 11.500 bungkus. Wah, ini wow sekali. 1.500 bungkus kalau misalnya satu bungkusnya isi 10 ya, itu berarti 11 berapa itu? 115.000 piece tahu bakso dalam sebulan dibuat. Kalau dijejerin mungkin seluruh Sawangan ya tempat tinggal saya ini isinya tahu bakso semua gitu ya. Ya, ada 115.000 tahu bakso setiap bulannya. Berarti kalau setahun ya hitung aja sendiri ya. Ada berapa itu? 1,2 juta tahu bakso. Mungkin Depok penuh dengan tahu bakso kalau di semuanya tumpahin di Depok ya. Jadi bagaimana beliau bisa membangun bisnis seperti ini ya, dan luar biasa, dan hanya fokus di produksi tahu bakso saja ya. Mungkin teman-teman sekalian ada yang juga yang di sini punya produksi atau punya produk berupa tahu bakso. Nah, nanti mungkin bisa tanya-tanya langsung juga, atau mirip-mirip ya, karena tahu bakso ini kan produk frozen food ya. Mungkin bisa juga nanti tanya-tanya bagaimana mengembangkan dan seterusnya. Karena ketika saya minta untuk sharing, baru tadi pagi saya todong untuk sharing ya, beliau bilang saya belum pernah sharing Pak gitu kan. Dan ini kayaknya pengalaman pertama beliau sharing, bingung juga mau cerita apa ya Pak, itu ceritain aja Bu apa yang Ibu ada di kepala Ibu gitu ya. Terus yang kedua, saya minta ya nanti saya tanya-tanya lah, kalau bingung mau cerita apa lagi, bingung. Nah, ternyata pada saat tadi saya chat ya, Ibu ini sudah masuk belum ya? Bu ini. Soalnya namanya di Zoom bisa jadi kan nama lain ya. Nah, pada saat saya chat tadi siang itu, dia menyampaikan bahwa saat ini sedang diskusi untuk tanda tangan kontrak dengan Dubes Amerika. Perjanjian kontrak kirim tahu bakso ke Dubes Amerika. Jadi ada tamu nih saat ini ya, nggak tahu nih udah selesai belum ya. Tadi saya udah minta Bu kalau udah selesai urusannya segera join Zoom ya, karena para fansnya sudah menanti gitu ya. Nah ini luar biasa ya, di saat kita banyak yang kondisinya susah mencari pembeli, Ibu ini luar biasa ya. Tapi kita sabar menunggu ya, sembari Ibu penjual tahu bakso ini menyelesaikan urusannya, karena siang tadi ada perjanjian kontrak dengan untuk pengiriman tahu bakso ke Dubes Amerika. Jualan bakso aja sampai ke Dubes Amerika ya, luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau kenalan atau mungkin tulis di chat boleh namanya, dari mana asalnya, karena ini saya share ke semua banyak grup ya.
Ya. Jangan lupa ketika join bisa di-mute ya mic-nya biar suaranya nggak masuk. Kecuali kalau ingin berbicara, mengenalkan diri, nggak apa-apa. Di sini ada banyak sekali ya, sudah 1.700 Ya, orang. jadi baju ke. Hah? Saya sapa, di sini ada Bapak Embang atau Ibu Embang ya. Bapak kayaknya Embang Adiminata, kemudian Pak Pita, Denta, saya nggak tahu ya Denta ini laki-laki atau perempuan ya. Ibu Endah, Ibu Eni Setiawati, Ibu Esti, Ibu Ika Listiani, Kantun, Bapak atau Ibu Kantun ya, Bu Kartini, Pak Musli, Pak Pandu, wah banyak sekali di sini ya. Kemudian ada Pak Wiryadi, Ibu Yuli Homsatin, Pak Ahmad Sarifuddin, Ibu Ani Purwati ya. Ini yang join masih tambah terus sembari kita menunggu apa dari pembicaranya join ya. Karena ini juga mendadak ada urusan dengan kedubes Amerika. Nah, saya Waalaikumsalam ya Bu Esti. Bu Esti lagi bikin pempek atau lagi makan pempek nih saat ini? Oke, kita sembari menanti Bu. Oke. Jadi nama produknya ya produk tahu baksonya itu mereknya tahu bakso Bu Pendi ya. Bu Pendi. Ada yang pernah dengar tahu bakso Bu Pendi? Tahu bakso Bu Pendi. Nah, nanti Bu Pendi ini apa sih? Apakah nama suaminya Pendi? Apakah nama beliau Ibu Pendi gitu ya? Karena kan kadang apa namanya menggunakan nama pribadi, nama anaknya gitu kan dalam merek usaha. Nah, ini kok namanya tahu bakso Bu Pendi. Saat ini beliau punya 8 karyawan Bapak Ibu sekalian ya. 8 karyawan. Kita sembari nunggu ya, nunggu. Karena beliau tadi ada tamu mendadak juga. Nah, jadi nggak apa-apa, udah sembari tunggu sabar menanti ya. Karena kita sedang belajar, sedang mau menuntut ilmu. Nah, beliau tinggalnya di Bojong Sari. Bojong Sari ini salah satu kecamatan di Kota Depok. Kalau ada yang belum pernah ke Bojong Sari, bisa main ke sini ya. Nanti misalnya ingin ketemu Bu Pendinya langsung gitu ya. Saya sendiri sudah jualan tahu bakso Bu Pendi ya lumayan lama lah, lumayan lama ya. Tahu baksonya enak, harga juga sangat terjangkau. Dan tadi siang saya baru tahu kalau beliau juga produksi. Nah, ini dia orangnya sudah join ternyata. Kayaknya saya nggak mau lama-lama sebenarnya cerita-cerita, karena saya ingin langsung mendengarkan dari beliau ya. Saya pribadi belum pernah ketemu langsung dengan beliau, aneh ya. Orang jualan udah lama, makan sudah sering, tapi belum pernah ketemu langsung. Udah gitu sekarang minta untuk beliau sharing gitu ya. Mana tadi ibunya mana sih? Tadi udah join kok. Nah itu. Ya, saya sapa ya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini Bu Pendi sudah join bersama kita. Bu Pendi bisa menampakkan mukanya atau menyalakan mic-nya. Silakan Bu Pendi.
Atau masih ada tamu ya? Sudah join tapi masih ada tamu ya? Ya, kita tunggu Bu Pendinya aktif ya ininya, video sama mic-nya. Beliau sudah join di ruang Zoom kita sore hari ini. Ya, jadi saya sebenarnya sampai sekarang belum pernah ketemu langsung ya. Saya pingin ke sana tapi masih ke pending terus, apalagi COVID juga semakin naik ya. Saya sebenarnya penasaran dengan home industrinya karena beberapa supplier saya selalu saya kunjungi biasanya, termasuk tadi siang saya baru ke Cilok ya. Nanti next day insya Allah kita buka pembahasan mengenai Cilok dan peluangnya. Ya, Cilok. Nah ini tahu bakso Bu Pendi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian cari di Google, googling ya, ini tahu bakso Bu Pendi ya, susah banget ucapinnya. Ada yang kemasannya, ada yang potongannya kecil-kecil, jadi seperti ini ya. Satu pack ini isi berapa ini? 10 ya, 10 saya lupa 10. Ada juga yang potongannya utuh, tahu utuh. Nah, baksonya itu sangat terasa ya. Bu Pendi, sudah aktif Bu Pendi? Boleh saya sapa. Assalamualaikum Bu Pendi. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah Pak. Bu Pendi, boleh menampakkan mukanya nggak Bu Pendi? Biar Ya, Pak. sekalian penduduk di dunia ini melihat wajah Bu Pendi. Nah, itu kan. Ini sosok yang saya pribadi belum pernah ketemu ya Bu Pendi ya. Kita belum pernah ketemu Belum langsung. ya? Iya, belum. Ya, aneh aja ya. Padahal kita udah dekat. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf Bu Pendi mengganggu waktunya, mengganggu waktu sore harinya. Kita ingin belajar dengan pengalaman Bu Pendi membangun bisnis tahu baksonya, kemudian nanti Ibu ceritakan aja deh apa aja yang Ibu ingat dari mulai nol sampai sekarang, atau mungkin banyak pertanyaan juga, kenapa kok namanya Bu Pendi, apakah suaminya Pak Pendi gitu ya, atau Ibu sendiri namanya siapa gitu kan. Nah, nanti saya sengaja nggak menjelaskan profil Ibu gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kita simak ya untuk mendengarkan cerita dari Bu Pendi mulai dari bangun bisnisnya sampai sekarang. Silakan Bu Pendi ceritakan saja. Nanti kalau misalnya bingung mau cerita apa, saya yang tanya gitu ya. Kalau ada yang mau nanya juga nanti boleh di chat ya Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan Bu Pendi, saya berikan kesempatan. Terima kasih Pak Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutarmi, saya owner Tahu Bakso Bu Pendi. Saya mulai usaha ini dari 2017, waktu itu suami saya ngajuin pensiun dini. Maka Tahu Bakso Bu Pendi ini dari nama singkatan pensiun dini ya. Oh, jadi namanya Bu Pendi itu pensiun dini ya Bu ya? Pensiun dini. Oh, ya. Ya. Karena suami saya emang dulunya kantor Pak, karena sesuatu hal dia pengen usaha, ya sudah kita mulai pertama kali saya buka Tahu Bakso itu karena apa namanya, kita pengen iniin makanan tradisional ya dari Semarang, biar orang-orang Jawa yang ada di daerah sekitar Depok dan sekitarnya bisa menikmati tahu bakso. Saya mulai usaha itu pertamanya pernah saya buka toko ATK yang di Cirende. Depannya saya kasih outlet buat tahu bakso, buat promosi. Waktu itu baru jalan berapa bulan, ternyata emang kurang bagus ya ininya ATK. Akhirnya toko saya ganti lagi dengan agen es krim yang 8 liter. Setelah jalan berapa waktu, saya ditawarin sama perusahaan Belfood, saya jadi distributor area Tangsel. Nah, saya pikir karena tahu bakso saya kan udah mulai frozen, maka saya terima dengan tawaran tersebut. Tapi baru 10 bulan, saya ditipu sama sales saya. ya. Ratusan juta uang saya melayang, Mbak. Berapa? Ratusan juta? Saya akhirnya fokus lagi ke tahu bakso. Sampai sekarang, alhamdulillah, saya ngikutin pemasaran Belfood nih, jadi masuk ke toko-toko frozen. Dan sekarang tahu bakso Pendi sudah mulai dikenal banyak orang. Begitu Pak ceritanya.
Bu, kita diskusi aja Bu ya. Saya tanya, Ibu nanti jawab aja gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian di ruangan ini silakan kalau ada yang mau tanyakan di chat. Nah, kita interaktif aja ya. Bu, nama aslinya siapa Bu sebenarnya Bu? Nama saya Sutarmi, Pak. Sutarmi ya, Sutarmi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tahu bakso Bu Pendi ini nama aslinya ownernya adalah Ibu Sutarmi. Tadi Bu Pendi, Pendinya di pensiun dini ya Bu ya. Pensiun dini. Jadi Siap. keren juga ya kerennya. Jadi saya juga awalnya saya kira itu Pak Pendi suaminya. Oke, Bu, waktu awal merintis itu kenapa memilih tahu bakso, Bu? Karena saya juga sebenarnya suka dengan tahu bakso, Pak. Oke. Iya, kesukaan saya tahu maksudnya ya. Awalnya dari tahu. Waktu itu saya pulang kampung tuh ditawarin sama ponakan saya nih, "Bule, ini tahu bakso paling enak," katanya gitu. Setelah saya coba-coba, oh iya nih tahu, kenapa nggak bisa dipasarin di Depok, daerah Jakarta gitu. Akhirnya saya mulai itu. Dari awal saya bikin, saya bagi-bagiin ke tetangga tuh, "Tolong dong ini kurang apa gitu." Pertama emang kurang ya rasanya. Terus saya bikin lagi, saya kasih lagi tester ke mereka, ternyata emang udah kok enak, kayaknya siap dijual ini gitu. Oke. Berarti setelah tester nyobain trial terus mulai produksi ya Bu ya, langsung produksi ya Bu ya. Produksi tapi cuma seminggu 2 kali, Pak. Belum tiap hari. Itu yang bikin Ibu sendiri sama suami ya? Saya ada mbaknya, dibantu mbak satu. Oh, itu. temannya, oke. Bahan baku katanya sih saya dengar-dengar tahunya bikin sendiri ya Bu ya? Sebenarnya itu saudara yang bikin, Pak, cuman memang dia khusus buatin buat saya. Oh, jadi tahunya sendiri memang dari mulai tahu sampai baksonya itu semuanya di situ ya Bu ya? Ibu bisa tahu semua prosesnya ya? Iya. Ini mungkin kelebihan tahu bakso Bu Pendi ya, kalau biasanya kan orang tahunya beli di luar atau di pasar gitu kan, kita nggak tahu proses sebelumnya. Nah, tahu bakso Bu Pendi ini dari tahunya bikin sendiri, dalam artian oleh keluarganya atau prosesnya, baksonya juga sama gitu ya Bu ya? Ya, sendiri ya. Nah, pada saat tadi ditipu oleh salesnya itu kan artinya sempat di awal-awal usaha itu sempat ngedon nggak Bu? Ngedon pasti ya, Pak ya. Sementara kan itu uang pensiunan ya. Udah kita emang mau buat usaha gitu, segitu banyaknya akhirnya ya kita gimana lagi ya, namanya kita berserah aja dah sama Allah, nanti pasti ada jalannya. Akhirnya saya balik lagi, Pak, fokus ke tahu bakso. Suami saya masarin ke toko-toko gitu kan, sambil kita promo di FB, di Instagram sama teman-teman yang kantor gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sih udah mulai dikit-dikit jalan gitu. Akhirnya ya udah fokus, sampai sekarang pun saya nggak berani buka-buka usaha lagi selain tahu bakso. Tahun berapa Bu waktu suami ikut pasarin keliling masukin toko-toko? Itu 2017, Pak. Akhir 2017. 2017 ya. Ya, ya. Berarti setiap hari atau gimana? Keliling Setiap toko-toko? hari, selain ngikutin dari Belfood ya, kalau Belfood kan ada sales sendiri ke pasar-pasar. Nah, itu sekalian saya punya sales juga. Jadi ngikutin tahu bakso sama Belfood gitu. Itu tapi cuman area Tangsel, Tangerang Selatan aja. Kita nggak bisa masuk ke Depok ya karena beda inian, beda distributor. Jadi sales ini boleh cerita nggak Bu? Ini kan menarik ya Bapak Ibu sekalian ya yang punya usaha sendiri ya. Berarti Ibu punya tenaga sales yang mungkin menawar-nawarkan ke toko-toko ya Bu ya, toko-toko frozen ya. Ya. Nanti gajinya sales gimana Bu caranya? Kalau dulu ya Pak, sales itu kan dibantu dari Belfood, dari semuanya sekalian Belfood. Ya? Cuman saya punya sales satu, itu cuman gaji waktu itu 3,5 juta. 3,5 juta satu sales itu. Udah gede juga 2017 ya artinya ya untuk. Iya. Tapi kalau sekarang sih nggak perlu sales karena delivery saya kan punya karyawan, punya delivery satu. Yang satu delivery itu sekalian dia kalau setiap ada waktu kosong ya mungkin nawar-nawarin juga, jadi merangkap. Oke. Nah, berarti yang dulu dibuka oleh sales sampai sekarang masih banyak yang order ya Bu ya? Alhamdulillah masih Pak. Tapi ada juga yang udah tutup karena mereka kan Belfood itu dipinjemin freezer ya Pak, itu ditarget. Sementara kalau nggak bisa target ditarik freezernya.
Kalau tahu bakso sendiri frozen, kalau nggak ada freezernya saya nggak berani iniin. Bu, tadi kan sempat saya ceritakan di awal ke teman-teman semua, produksi kan sudah 11.500 ya, 11.500 bungkus per bulan ya Bu ya. Ini Iya. pemasarannya kemana saja Bu? Boleh tahu nggak Bu? Pemasarannya dari Jakarta, Tangsel, Depok. Depok sih, saya tinggal di Depok Pak, tapi tahu bakso saya nggak begitu dikenal di Depok. Oh gitu ya. Karena usaha mulai dari Tangsel, semua dari Tangsel. Saya buka outlet pun di daerah Serende, jadi arah ke Jakarta sama daerah Tangsel. Ada juga yang keluar kota ya. Saya pernah ngirim juga ke Palembang. Nah itu saya pernah dengar nih dari Kang Dadan nih, Kang Dadan hadir nggak ya? Bukan BP. Katanya pernah kirim ke Palembang berapa truk ya Bu ya? Benar nggak Bu? Itu rame-rame Pak. Rame-rame. Saya cuma kejatah 1.000 bungkus. Berapa Bu? 1.000. 1.000 bungkus ke sana. Iya. Dulu kan masih ini ya, karena sekarang ada izin harus Badan POM itu, mungkin lagi off dulu. Lagi ini pengurusan Badan POM, Pak. Oke. Yang kemarin lebih ya sosialisasi itu ya, Bu ya? Ya, betul. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sembari ini ya kita kita diskusi dengan Bu Penny. Kalau ada yang mau nanya-nanya boleh. Bu, karyawan gimana Bu? Rekrut karyawan dan sebagainya mungkin bisa ceritakan Bu. Ini kan usaha UKM kayak gini kan rentan ya. Biasanya kita cari karyawan yang loyal susah gitu ya. Ini bisa sampai 8 karyawan, kemudian produksinya juga sangat tinggi gitu ya. Artinya kan mereka produktif sekali gitu ya. Boleh cerita nggak Bu soal karyawan? Kalau karyawan ini ya Pak, biasa ya keluar masuk, ada yang nggak betah, ada yang ini gitu. Emang karyawan saya paling lama itu ada yang 2 tahun. Kalau yang baru sih baru berapa bulan gitu juga ada. Cuman saya sistem karyawan itu dari temennya ke temen gitu. Contohnya saya bawa teman A, saya nyari karyawannya lewat A juga. Jadi tolong dipilihkan yang benar-benar mau kerja dengan peraturan yang begini-begini gitu. Udah saya jelasin. Makanya mereka paham betul gitu kerjaannya nanti kayak apa, gajinya berapa, terus sistemnya kayak apa gitu. Alhamdulillah sih. Jadinya mereka karena dari temennya gitu, jadi udah tahu nih orangnya kayak apa gitu Pak. Kalau dulu sih ngacak ya, siapa aja yang mau kerja saya tampung. Ternyata emang, oh ternyata memanage orang tuh nggak semudah yang ini gitu. Iya, betul. Artinya ini juga metode sederhana tapi mungkin ampuh juga ya, dalam artian kita rekrut karyawan dengan pola temen ngajak temen gitu ya Bu ya. Ya, artinya dia kan juga mesti nggak enak ya kalau temennya yang diajak kok kayak gini gitu ya. Iya, Ya, betul. ini juga pola Mereka masih milih-milih nyari yang rajin. Apalagi kalau tahu bakso itu per tim ya Pak. Kalau satunya rajin, satunya kurang kurang rajin gitu, kasihan satunya gitu. Oh, buat per tim ya Bu ya. Jadi mulai dari A sampai Z-nya per tim gitu ya. Iya, per tim. Boleh nggak Bu cerita proses tahu baksonya gimana, mulai dari buat dan sebagainya mungkin? Prosesnya, maaf Pak, suaranya kecil banget di saya ya. Suara saya kecil ya? Iya Pak. Oh. Nah, saya pakai headset kali ya. Tapi yang lain Bapak Ibu sekalian yang menyimak suara saya terdengar? Suara jelas. Ya Bu, boleh diceritakan Bu prosesnya Bu, proses dari tahu bakso kan tahunya sudah ready ya, berarti di Ibu hanya membuat baksonya saja gitu ya? Iya, tahu. Kan kita tahu tuh udah malam datang, nanti pagi-pagi mereka yang milihin mana yang harus dipakai, mana yang enggak gitu. Baru proses pengisian, setelah itu pengukusan. Pengukusan juga ada bagian sendiri-sendiri Pak. Yang ini tim buat pengisian, satu lagi tim buat packing dan itu apa namanya pembungkusan gitu. Oke. Nah Ibu stok nggak Bu kalau misalnya berarti setiap hari kan produksi ya? Apakah kemudian langsung didistribusikan ke para
reseller atau agen atau ada stok juga di pusat atau produsen itu? Saya biasanya stok, Pak. Cuman hari-hari tertentu kalau lagi puasa gitu biasanya mateng kirim, sementara nggak bisa masuk freezer. Tapi kalau hari-hari kayak gini, apalagi menjelang mau ya habis Lebaran gini kan slow ya Pak penjualan. Iya. Itu masih ada stok yang kemarin produksi dikirim besoknya gitu. Berarti pas puasa kemarin kabarnya kan sampai waktu saya pesan juga, Pak ini udah overload dan sebagainya gitu ya. Itu sebulan habis berapa Bu penjualan Bu? Maksudnya ya produksi dan penjualan selama bulan Ramadan itu pasti meningkat drastis ya. Itu habis berapa? Iya, alhamdulillah sih Pak. Tapi kalau Ramadan sekarang beda ya sama kemarin Oh, karena pandemi kayak gini. iya. Biasanya kalau puasa itu saya sampai sehari itu sampai 800 800 800 bungkus ya. Masya sampai Allah ya. bisa jadi waktu itu saya bikin 2 sip Pak dari yang 2 kali lipat ya karyawan tuh 15. Jadi yang Masya. 8 pagi, yang 7-nya malam karena tempat produksinya juga nggak begitu gede kan Pak di rumah. Jadi saya akalin begitu. Saya Jadi bikin sip, sip-sipan ya. ya. Hmm. Jadi produksi sampai sekarang masih di rumah Bu atau punya gudang sendiri, tempat produksi sendiri? Kalau rumah saya buat khusus produksi, sementara saya ngontrak buat tinggal. Allah kasihan sekali Bu ya. Ya, Ini kayaknya sama kayak siapa itu yang Cahayumna ya Bu Amit atau dia udah punya rumah ya kan salah. Jadi ini menarik juga Bapak Ibu sekalian ya, satu quote yang menarik ya. Jadi ya udahlah hidup sederhana Ibu demi usaha yang iya, sedang dibangun gitu ya. Jadi nggak langsung menampakkan kemewahan tapi hidup sederhananya ngontrak tapi justru usahanya rumahnya dikasih buat usaha ya. Sama kayak dulu saya merintis juga saya diusir dari rumah saya sendiri gitu ya. Karena rumahnya dipakai buat naruh jilbab. produksi. Iya, ya Pak. Iya. Baik, ada yang mau tanyakan nggak Bapak Ibu sekalian? Silakan kalau ada yang mau tanya langsung, mau via chat juga boleh. Ya, tadi berarti sekarang pasca Ramadan mengalami penurunan. Nah, biasanya kalau nurun kayak gini, karyawan di off-kan sementara atau bagaimana Bu biasanya? Saya kalau khusus Ramadan itu saya ngerekrutnya dari Bogor, Pak. Oh, jadi Dari Bogor ya? ya dari Luwiliang itu khusus buat Ramadan ada. Itu setiap Kenapa Bu setahun kok khusus sekali. dari Lewiliang, khusus dari Bogor? Karena Kenapa? nginep, Pak. Kalau Oh, orang-orang nginep. sini nggak mau nginep. Oh, gitu. Ya, ya, benar juga sih. Ya. Ya. Jadi Kalau yang lebih optimal ya? normal kayak gini, ini orang daerah sekitar, ya, sekitar Curug, Serua gitu. Tapi kalau yang pas puasa, saya udah ibarat kata apa ya, udah saya kontrak dah Bogor 8 gitu Pak. Itu karena nginep. Iya, jadi bisa optimal ya Bu ya, nggak pulang pergi gitu Iya. ya. Oke. Bu tadi sempat kan Ibu share Pak, saya mau ada apa tanda tangan kontrak dengan apa ngirim tahu bakso ke Dubes Amerika. Boleh ceritakan Bu, ini apa Bu maksudnya? Apa Ibu mau Nah, ngirim jadi tahu gini bakso ke Pak, Amerika atau gimana? bukan. Jadi gini Pak, Duta Besar Amerika itu mau catering, maksudnya catering ya. Iya, heeh. Nah, gitu. Jadi ibu ini mau beli tahu saya buat ininya mereka. Tapi ada yang dijual juga, tapi no label ya Pak. Dia Iya, iya. nggak mau pakai label saya, nggak apa-apa dah. Oke, oke. Jadi kontrak itu karena kontraknya 1 tahun. Tahun Jadi ya? Ah, oke. 1 tahun. Sementara katanya sih, ini kan baru ngobrol sama suami saya. 1 minggu itu bisa 5.000 bungkus. Masya Allah ya. Nah, 5.000 bungkus itu dibagi 2 Pak. Heeh, Produsennya takutnya saya kewalahan juga. oke. Jadi 50-50. Nah ini kontrak juga, tanda tangan kontrak karena takutnya saya apa namanya nggak sanggup, nanti kan kena penalti juga si itunya. Oh iya. Jadi memang keren juga ya. Kok bisa sampai ke sana gitu Bu? Dari info dari mana ya Bu? Saya nggak tahu Pak, tiba-tiba ada orang telepon, ini apa namanya, nanya tahu bakso gitu. Saya juga ini Pak, apa namanya, supplier juga ke Gubakso. Kalau Bapak pernah dengar Gubakso, itu punya Pernah. Sandiaga Uno. Oh. Sebenarnya Pak Sandiaga Uno, dia jualan bakso, saya nyuplai tahu baksonya ke situ. Oh, se-Jakarta dong berarti ya? Iya, se-Jakarta. Nanti ada apa ya namanya, eh, tahu bakso yang bakso online online yang Heeh. keliling itu Pak. Iya. Tapi pesannya lihat aplikasi.
Oh, ada nanti ya bakso online ya? Ada, Saya ya baru ini tahu. karena pandemi aja, belum mulai. Oh, Tapi kalau outletnya udah mulai. oh, itu punya siapa Bu bakso online, Bu? Punya Pak Imam, cuman pemodalnya Pak Sandiaga Uno sama mantan Kapolri yang kemarin siapa Oh. lupa saya. Jadi meskipun cuma tahu bakso, tapi Ibu bisa masuk kemana-mana gitu ya. Ya, alhamdulillah Pak. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang punya usaha apa namanya sejenis ya frozen food atau makanan seperti itu jangan pernah menganggap remeh ya. Meskipun produk kita mungkin sederhana tapi ternyata kalau memang quality ya Bu ya, ini kualitas ya. Saya yakin Ibu sangat menjamin kualitas karena saya sudah mencoba dan merasakannya dan memang enak Bu ya. Kalau enak orang akan apa jujur mengatakan ini ada semuanya langsung tidak terbatas ya orang yang beli ya bahkan sampai ke level dubes Amerika pun masuk gitu ya ini kan luar biasa jadi boleh tahu nggak Bu apa sih yang Ibu jaga sampai saat ini produknya bisa eksis ya dan disukai oleh banyak orang gitu ya kuncinya apa Saya mungkin? dari segi bumbu Pak, walaupun bumbu kadang kalau puasa tuh kan semuanya naik ya. Saya nggak pernah ngurangin, saya nggak pernah ibarat kata, oh ini lagi mahal, saya kurangin nggak. Saya konsisten dengan bumbu saya. Dan itu pun saya sendiri yang racik. Saya nggak bisa percaya sama orang atau gimana. Pokoknya malam saya bikin bumbu, terus paginya saya bikin ini, baru anak-anak saya serahin produksi. Kalau produksi kan apa ya nggak intinya ya Pak, cuman Iya. ininya aja ya. Bumbu ini bumbu buat campuran baksonya berarti ya Bu ya? Saya sendiri iya. Oh, jadi Terus baksonya diolah campur bumbu yang Ibu buat sendiri gitu ya? nah, terus saya setiap mateng satu saya pasti makan satu Pak. Setiap hari saya ngicipin dulu satu. Oh gitu. Ibu nggak Ya, bosan apa ya? sebenarnya bosen Pak, tapi gimana lagi tester itu. Siapa Oh, tahu saya takut lupa ngasih bumbu yang ini atau yang oh, mana gitu kan. iya. Nanti keburu nanti udah daripada nanti udah produksi banyak ternyata rasanya kurang kan mending saya potek aja satu, saya potek walaupun nggak dihabisin Pak, cuman Oh, sepotek udah oh, gitu. oke. Itu setiap hari lakukan ya Bu ya? Artinya Tiap benar-benar hari. menjaga. Itu pengangkatan pertama Pak. Oh, banget. Bu, saya pernah dengar juga dari teman-teman UMKM saya sebenarnya sudah lama sih cari-cari tahu tentang Bu Pendi ya dari teman-teman UKM Bosama gitu Bu ya. Jadi, makanya saya penasaran langsung ngobrol. Katanya pernah ada yang gagal sedikit kemudian Ibu langsung bagiin semuanya ke tetangga gitu ya? Ya gitu Pak, iya. Waktu itu rasa tahu ya, mungkin Heeh, saya kurang tahu, kurang paham karena saya juga bilang ke yang ngirim tahu, rasanya beda. Dari baunya beda Pak. Saya udah masuk ke dapur, kok baunya begini gitu. Akhirnya beda rasa sebenarnya kalau distandarin sama tahu yang ini, tahu apa namanya? Pada umumnya sih masih enakan punya saya, bukan ini ya, nggak iya, asem gitu loh Pak. oke. Tapi ini aromanya lain. Udah Iya. produksi banyak, akhirnya saya bagi-bagi ke teman-teman, pokoknya saya bilang dah, siapa aja yang mau, ini tahu gagal, kata saya gitu. Padahal mereka bilang, enak kok gitu, tapi saya kurang pede Pak, daripada nanti customer saya, oh, kok ngerasain kok beda atau gimana. Sebenarnya nggak ada rasa bedanya, cuman lidah saya sama suami saya, udahlah mah, ini dikasih ke orang aja dah, dipending, di stop. Akhirnya cuma jam 10 pagi tuh sampai sore udah anak-anak pulang. Jadi nggak jadi Oke. produksi. Ya, jadi benar-benar menjaga kualitas ya Bu ya. Jadi kalau nggak sesuai dikit udahlah jangan dijual Iya. gitu ya Bu ya. Soalnya kalau menjaga image itu ini Pak, apa namanya, paling susah ya. Betul, betul. Satu orang bilang, "Oh, taunya asem." Itu Ya. menimbulkan semua orang kan dari mulut Iya, ke mulut, "Ah, enggak asem," gitu. Padahal kan itu udah dirubah atau di apa, tapi pertama kali orang ngomong begitu melekat ke hati mereka gitu. Apalagi customer kita kan ada dari kelas menengah ke bawah sampai yang atas gitu loh, Pak. iya betul. Memang ini juga salah satu tips ya buat kita semuanya ya bahwa quality control menjaga apa namanya kejujuran kita dalam produksi sampai orang suka itu benar-benar dijaga ya bio kualitasnya ya. Iya betul, Pak. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian ada yang mau tanyakan? Boleh raise hand, boleh buka mic-nya atau mau chat juga boleh silakan. Eh, Bu, strategi marketing nih Bu. Ini kan pemasaran kalau awal-awal dilakukan dengan tenaga sales ya Bu ya. Door to Iya door betul. ke toko-toko gitu ya.
Nah, sekarang strategi marketingnya bagaimana, Bu? Selama setahun terakhir kan pandemi. Apa Ibu udah terima aja atau, ada strateginya mungkin? Kalau saya biasanya promo aja Pak di IG. IG juga apa ya, nggak begitu ini sih. Di Facebook saya ikut grup-grup yang frozen itu. Oh, Tapi kalau pas lagi barang ada ya, tapi kalau stok nggak ada saya nggak berani, nggak oke. berani ini. Terus dari seller kan mereka pada online gitu, di Tokopedia, di Shopee, itu semuanya ada seller. Bahkan saya sempat dikomplain sama toko ya, toko frozen gitu, dibilang Ibu nggak usah ikut-ikutan main online dah, kita aja Ibu ini aja Produksi deh, aja. presiden aja katanya gitu. Ya udah, sebenarnya saya punya Tokopedia juga Pak, waktu itu emang Ah, nerusin dari Belfood ya, itu iya. bagus penjualannya, itu luar kota. Karena ada yang komplain begitu, ya udahlah kita ikutin aja, toh mereka juga yang bantu kita masarin di online gitu. Oh, iya betul. Bu, Ibu pegang tahu baksonya nggak? Mungkin bisa diperlihatkan ke teman-teman di sini kalau ini ada tahu bakso yang bisa diperlihatkan. Saya sih ada, tapi kan kalau yang pegang produsennya langsung bisa. Waduh, Habis saya ya nggak stoknya? di rumah produksi Pak, Oh, lagi ini produksi, cuma ntar saya lihatin punya saya aja. Udah nyampe iya, tuh. Boleh tahu nggak, boleh soal harga Bu, mungkin bisa di-share. Ini yang saya tahu harga tahu bakso Bu Pendi ini kalau dari segi kualitas dan harganya nggak mungkin harga segini kualitasnya enak gitu ya. Karena ya saya sudah sebelumnya saya juga pernah belanja di tahu bakso di tempat lain gitu ya, di UKM lain, tapi baru ketemu yang cocok di Bu Pendi ini. Boleh share Bu mungkin harga dan sebagainya. Barangkali ada yang mau belanja juga Bu, ya nggak apa-apa sekalian ikan ya Bu ya. boleh, monggo silakan kalau mau yang mau jadi reseller, tahu yang kecil itu 9.500 ya Pak. Ini ada kenaikan gara-gara kemarin demo, kedelai naik, jadi Oh, dia mau nggak mau kita ngikutin. Iya, isi itu berapa Bu? Isi 10 ya Bu ya? isi 10 Pak, 10, oke. 10. Ya, yang kecil. Kalau yang besar isi 10, tapi kotak. Itu harga resellernya 18.000. Ada juga yang sapi. Sapi Oke, Mas itu Betty. Enggak, jangan saya Mas. Ya, silakan Bu, lanjut Bu. kalau yang sapi, ini tertentu aja Pak. Ini customer buat satu toko di Tebet. Yang lain nggak sanggup karena harganya mahal ya. Maksudnya dagingnya daging sapi gitu ya? Iya, Oh, sapi. mahal pasti. Nah, ini toko frozen di Tebet aja tuh satu seminggu 2 kali baru ngirim. Yang lain saya tawarin itu, oh nggak kemahalan Bu gitu. Tapi sementara di Tebet itu saya tawarin yang make ayam nggak mau katanya, enggak Bu, maunya yang ini gitu. Jadi Sapi saya ya. produksi khusus buat mereka Ber- gitu ya. Itu 22.000 satu bungkusnya. Oke. Bu, boleh tahu nggak Bu, berapa jumlah toko yang Ibu supply? Apal nggak Bu ini? Pertanyaan susah Kalau ya. yang kalau yang ingat ini sih kurang lebih 60 Pak. 60 toko Yang setiap aktif bulannya ya. aktif ya. Ya, yang Oke. aktif. Kadang kan ada yang sebulan sekali, ada Iya, yang lama perputarannya gitu. Kalau yang oke. aktif kurang 60 lebih ya. segitu. Iya, 60. Ya, 60 toko banyak juga ya. Artinya kalau dia sebulan sekali, sehari harus 2 toko ngirim ya paling enggak. Itu perumpamaannya saja sih. Baik Bu, ini saya baca pertanyaan ya Bu ya. Ini udah mulai jutaan pertanyaan yang enggak sih, enggak jutaan juga sih. Eh, Bu Esti Bu, Bu mau tanya kalau untuk titip ke outlet biasanya berapa lama? Kalau dulu saya kasih tempo, Pak. Tempo 1 minggu. Kalau awal-awal tuh. Saya tempo 1 minggu, nanti dia bayar. Kalau emang perputarannya lama, dia yang bayar. Nanti kalau habis dia order. Tapi kalau mereka perputarannya cepat, 1 minggu saya ngirim yang baru, mereka bayar yang lama. Oke. Jadi biasanya seminggu ini Bu Esti ini jualannya pempek ini ya. Pempeknya juga enak ya. Saya suka beli kalau lagi diiklanin sih. Kalau nggak diiklanin nggak saya beli juga. Tapi enak pempeknya emang. Kemudian ada lagi Bu dari Bu Eni Setiawati, share akun IG-nya ya Bu. Nanti ya Bu di-share Bu akun IG-nya. Atau Ibu Boleh. ngetik di chat boleh Bu kalau ada. Kemudian Bu Esti nanya lagi, produknya bisa awet berapa lama di frozen Bu? Kalau tahu bakso itu sebenarnya 3 bulan masih ini expired 3 bulan ya Pak ya. Mm-mm. Expired 3 bulan. Tapi masih enak. Cuman kalau tahu itu kalau masukin freezer kan pori-porinya semakin banyak ya. Oh gitu ya. Jadi kalau kelamaan
kata orang Jawa sekon namanya. Oh iya betul. Nggak selembut yang kalau awal, tapi kalau masih 1 bulan sih masih pori-porinya belum begitu banyak. Iya betul. Nah ini ada yang mau jadi reseller nih Bu. Nah kan mantap nih Bu jadi Boleh, reseller kan. silakan. Nanti nomornya berapa Bu? Saya ketik chat di sini 08 0812 12 1219 1219 3482. 3482 ya Bu Pendi. Nah, sebenarnya saya juga jadi reseller ya Bu ya, tapi nggak apa-apa nanti Bapak Ibu sekalian yang ingin juara langsung nanti order langsung aja ke produsennya gitu Ya, ya. monggo silakan. Kita di sini berbagi saja. Nah, masih ada yang join. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah pernah ada produk yang dikembalikan Bu? Kalau tadi yang taruh di outlet itu, apakah ada yang pernah dikembalikan Bu? Pasti ada Pak, dan namanya di pasar ya, di toko-toko. Saya kan masuk pasar tradisional juga. Mereka itu tumpuk di freezer tuh kan pasti tumpukan ya. Dulu-dulu sih saya pakai plastik frozennya kan, plastiknya baru pakai PP ya. Iya. Jadi mungkin ketumpuk-tumpuk itu robek. Nah, kalau robek begitu mereka komplain, ya udah ganti aja gitu. Oke. Saya ganti yang baru, yang itu saya tarik. Tapi kalau sekarang karena udah plastiknya udah bagus, terus perputarannya cepat, saya udah jarang lagi ini, apa namanya, retur, iya. Itu tanya lagi Bu Esti, kalau udah dikembalikan jadi kebuang ya Bu? Iya, paling digoreng sama anak-anak. Kalau masih bagus ya, Ya. saya lihat dulu expired tanggal produksinya ini apa enggak, masih lama apa enggak gitu. Saya cobain juga. Kalau masih enak sih digoreng, paling digoreng sama anak-anak buat cemilan yang kerja. Yang kerja ya. Iya. Baik. Ada lagi yang mau tanyakan Bapak Ibu sekalian? Boleh tanya langsung kalau misalnya malas ngechat ya atau repot ngechat, tanya langsung aja, boleh raise hand atau nyalakan mic-nya boleh ya. Ini mumpung ada Bu Pendi, nama aslinya tadi siapa Bu? Sutarmi ya? Iya, iya Pak. Sutarmi, ya Bu Sutarmi nama aslinya. Ya, jadi Bu Pendi, nah itu. Makasih banyak Bu kata Bu Esti. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang mau tanyakan? Ini rencana ke depan Bu, rencana ke depan gimana pengembangannya? Ini kan sudah eksis ya di Jabodetabek, bahkan luar Jawa pernah ngirim itu ya. Rencana ke depan gimana Bu? Apakah mau buka di Arab Saudi mungkin jualan gorengan di sana di depan Saya kampus? sebenarnya punya cita-cita pengen franchise Pak. Oh, punya franchise, oke. Franchise. Cuman kemarin nih dari Jabar Juara kan ada grup franchise gitu. Tak Iya. liatin syarat-syaratnya emang belum Oke. belum memenuhi syarat. Makanya masih ini. Sementara saya masih punya cita-cita pengen buka outlet Bu Pendi gitu dengan macam-macam produk saya. Ada dimsum, pisang lumer, baby fish gitu. Pokoknya satu outlet buat ini di apa ya? Kayak toko oleh-oleh gitu loh, Pak. Oke, Nah, itu iya. ya itu cita-cita saya. Mudah-mudahan terrealisasi. Ya, amin, amin. Ya, jadi sudah ada rencana Bu ya, gambaran ya. Sebenarnya kalau ada rencana ya tinggal berusaha merealisasikan ya. Artinya sudah jelas gambarannya Bu ya. Nah, Ya. boleh nanti kapan-kapan saya silaturahmi gitu ya, barangkali Boleh ada Pak, yang silakan. bisa Ibu-ibu kalau kita. mau mampir di saya, silakan. Nah, Saya tinggal di Puri Bali. nah, itu tinggalnya Puri Bali. Kalau saya tadi cari di Google muncul tuh di daerah Puri Bali. Pasti kalau Iya. main ke sana dikasih makan tahu bakso ya Bu ya. Iya, sepuasnya Pak. Puas. Puasnya tuh Bu. Jadi bawa Tupperware. Iya. Ya. Jadi berarti suami setelah fokus di tahu bakso, berdua ya Bu yang ngurusin tahu bakso aja ya? Iya, betul. Nggak Berdua. ada apa namanya, tadi kan sempat di awal ada es krim macam-macam udah ditinggalin semua ya, fokus tahu bakso ya Bu ya? Iya. Jadi kalau suami sih kadang dia silaturahmi aja Pak ke pelanggan toko-toko gitu, ngobrol, nanya-nanya begitu kan. Kalau delivery kan paling antar, terima uang, pulang. Iya. Tapi kalau suami saya kadang ngobrol dulu, pokoknya saya jadwal nih seminggu ini berapa kali, 2 kali, seumpama 2 kali ada longgar ke toko A, yang minggu besok ke toko B. Itu cuman buat ini aja, ngobrol, nanya gitu, nanya gimana Pak, say hello aja lah istilahnya gitu Iya, Pak. betul. Oh, bagus ini bagus sekali ya. Ini ilmu marketing sebenarnya.
saya sedang belajar juga yang namanya inbound marketing. Jadi membangun interaksi. Jadi nggak sekedar lo beli gue jual selesai ya Bu ya. Tapi suaminya namanya siapa Bu? Saprudin, Bukan Pak. Saprudin ya. Saprudin, Oh ya. betul. Saya sering transfer ke Saprudin ya. Ya. Pak Saprudin ya. Nah Pak Saprudin ini menerapkan ya pola marketing dengan bangun interaksi. Jadi ada kenyamanan dengan para agennya atau resellernya dengan suppliernya sehingga mereka ya meskipun jualnya sepi tetap ikatan silaturahminya terbangun ya Bu ya. Ya. Nah, ini bagus sekali nih. Bapak Ibu sekalian bisa dicontoh ya. Saya sendiri belum bisa melaksanakan ini secara maksimal ya. Kalau ini Ibu sudah menjadwalkan secara rutin ini bagus sekali ya. Ya. Reseller di Bogor di mana Bu? Ibu Sunarni nanya Bu. Reseller di Bogor ada satu tuh daerah Bubulak. Bubulak ya. Nanti kalau beliau ngambil sendiri ke rumah karena kan sekalian ambil cireng, ambil produk-produk yang lain di daerah Bojongsari kan banyak tuh Pak. betul. Jadi kalau order malam, order besok baru diambil tuh rutenya ya gitu. Sekalian pakai mobil bak Pak. Oh, mantap ya. Ya memang sih Bojongsari terkenal Bapak Ibu sekalian produk-produk frozen. Saya sendiri ngambil tahu bakso Bu Pendi, ngambil cireng Saza, ngambil cilok Saza juga, terus pangsit Kang Dadan ya, terus pizzanya pizza veterannya Bu Rita ya. Itu hampir lah produk-produk saya dari Bojongsari. Untuk area situlah di dekat rumah saya ya. Jadi Bu Sunarni nanti kalau ingin jadi reseller bisa kontak langsung nih dengan Bu Pendi. Ini saya kasih nomornya di sini. Silakan aja nanti mudah-mudahan ini menjadi wasilah ya karena Bu Pendi bersedia sharing ke kita ya, mudah-mudahan ada jalan rezeki juga buat kita semuanya. Ada lagi yang mau tanyakan? Tadi Bu Pendi berencana membuka outlet ya Bu ya, barangkali di sini ada yang punya outlet nganggur gitu ya, nanti bisa dikerjasamakan ya karena boleh, sekarang Bu, zaman kita sinergi ya itu kan Bu Pendi sudah punya bayangan produknya, konsep dan seterusnya. Tinggal Bapak Ibu sekalian yang punya mungkin tempat nganggur, duit nganggur gitu ya, disinergikan. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini yang jualan frozen boleh? Barangkali ada yang mau tanyakan. Bu, kan pernah kirim ke mana Sumatera, Palembang. Itu kepake apa Bu? Kan pakai truk Pak. Jadi benar-benar tahu itu beku ya. Kalau beku itu bisa 24 jam awet. Oh, oke. Jadi awet. Puasa kemarin karena kita nggak bisa bekuin, jadi kita nggak ngirim ke sana. Takut nyampe sana nggak bisa dimakan. Iya. Beku itu berarti sebeku-bekunya seperti kan kalau keluar dari freezer kan beku-bekunya kayak gitu ya Bu ya. Nah, ke Palembang kan pasti kan lewat kapal ya? Iya. Itu 24 jam Pak. Oh, sampai 24 jam ya sampai sana ya? 24 jam. Nah, Saya punya freezer yang khusus tinggi, yang tower itu buat bekuin. Kalau freezer-freezer yang kotak kan nggak bisa Pak. Jadi 2 hari full ke situ, baru nanti packing, masukin ke yang kotak. Baru besoknya kirim. Oh, artinya kalau mau kirim ke misalnya Semarang dalam jumlah besar itu dibekuin seperti tadi juga bisa ya Bu ya? Iya, dibekuin. Kalau Semarang kan paling semalam ya Pak, pakai bis ya. Betul. Ya, ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, frozen food yang selama ini bayangan saya sendiri juga kalau mau kirim jauh-jauh ini harus cepat sampainya. Ternyata kalau mau kirim ke Semarang bahkan 24 jam gitu ya, bisa dibekukan dengan freezer yang tadi khusus tadi Bu ya. Iya. Berarti freezernya berapa Bu? Mahal kali ya itu ya? Saya juga baru tahu ada freezer. Freezer saya yang tower itu 3. Murah kok Pak. Itu yang LG itu cuma 4 jutaan. Yang tinggi, yang kayak kulkas itu Pak. Itu memang untuk bekuin sampai beku banget itu ya? Iya, itu memang khusus buat es batu. Biasanya. Oh, buat es batu ya, baru tahu. Nah itu bisa juga tuh Bu Esti kalau misalnya mau kirim pempeknya ya jauh ke Palembang, malah jual pempek ke Palembang ya, kebalikin. Nah itu seperti itu bisa. Oke, ada yang mau tanyakan Bapak Ibu sekalian? Ini kita sudah 4:48. Jadi saya ulas sedikit ya bagi yang baru join. Bu Pendi ini sudah jualan sejak 2017 ya, pernah mengalami masa awal-awalnya ya Bu ya, naik turun dan bahkan sampai ditipu ya.
tadi puluhan atau ratusan juta ya Bu ya hilang ya? Ratusan juta, Ratusan Pak. juta hilang ya. Memang ada biaya belajar katanya gitu ya. Tapi ya Iya. mudah-mudahan tidak sampai ke kita ya. Ratusan juta hilang, kemudian merintis jualan tahu bakso dengan suaminya yang baru pensiun, uang pensiunnya habis lah dengan tadi itu. Nawar-nawarin ke toko-toko, sampai sekarang ada sekitar 60 toko yang disuplai, ya. Jadi ada proses yang memang dilalui oleh Bu Baini dan suaminya ya, artinya nggak seketika, langsung melejit. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ini juga mental ya, mental ya Bu ya, betul ya? Mental Mental, Pak. usaha, nggak bisa, "Pak saya jualan seminggu sepi, nggak jualan lagi." Ya, ini nggak bisa Bu ya? Nggak bisa, harus konsisten Pak. Mau laku nggak laku harus konsisten dan sabar. Sabar ya, ini ya juga luar biasa ya. Nah Bu, satu lagi mungkin ya, yang nanti ada lagi pertanyaan boleh? Berarti setiap hari Ibu masih bantu ngurusin tahu baksonya? Saya bagian bumbu Pak. Oh, bagian bikin Bumbu bumbunya ya aja, khusus ya? sambil ngicipin, habis itu saya pulang ke kontrakan. Oh, Paling kalau ada orderan saya WA yang di rumah, nanti ada yang ngepak-ngepakin gitu aja sih. oke. Sama sore waktunya anak-anak mau pulang, saya cek semuanya tuh. Oke. Dari kan rumah nggak ada yang rumah produksi kan kosong, Heeh. nggak ada yang tinggal di situ. Hmm, Jadi memastikan semuanya udah ini belum, kulkas, freezer kecolok nggak, ada masalah nggak. Itu sore saya jam 3:30 tuh udah standby di rumah produksi. oh. Bu, 8 karyawannya itu semuanya orang sekitar berarti ya, Bu ya? Curug 1, yang lain Serua Pak, Oh, yang seru. kelurahan Serua ya. Mereka gajian harian, mingguan, atau bulanan, Bu? Bulanan, Bulanan ya? dia bulanan ya, Ya. sesuai tanggal masuk dia. Jadi saya Oh, nggak mau kalau karyawan gajian bareng gitu, nanti pusing ya, Bu bingung ya? itunya. Iya, Duitnya keluar semua hari itu ya, Bu ya? iya. Ya, memang sih kalau saya alami sendiri ya. Kalau pas tanggal awal bulan itu, akhir bulan itu kita sudah mulai pusing karena harus gaji karyawan ya. Bareng Semuanya ya. serentak barengan. Nah, kalau nggak barengan memang lebih enak ya Bu ya. Nggak langsung kelihatan gede. Boleh tahu Tapi nggak Bu? tenang aja Pak, Ah, ini apa ah. namanya, karyawan itu udah bawa rezekinya masing-masing. Nah, itu Setiap betul. mereka mau gajian, penjualan banyak. Itu Masya saya Allah. alamin sendiri. Masya Iya, Allah. kata ayahnya gitu, ini emang rezeki mereka ya. Iya. Kita jadi nggak usah khawatir, kadang ada yang mau mulai usaha nih, mau ini orang, nanti takut nggak kebayar. Itu nggak usah khawatir, pasti ada ininya sendiri. Mereka kan kerja di kita, bantu kita. Meskipun mereka juga berdoa kan Pak ya, Iya, betul. mudah-mudahan lancar. Makanya pas hari hanya gajian pasti ini, apa namanya, Orderan meningkat ya. ya Ya. penjualan banyak gitu. Nah, ini mindset juga ya, mindset kalau saya bilang ini mindset keimanan ya, keyakinan ya. Iya. Memang setiap orang punya jatah rezekinya dan kalau dia berkumpul jadi satu pada suatu tempat, ya rezekinya itu ngumpul di situ juga ya. Ada 8 karyawan, misalnya satu orangnya 4 juta, 5 juta yang ngumpul di Bu Pendi ya mereka menghasilkan segitu dan sebenarnya Bu Pendi numpang rezeki mereka sebenarnya Bu ya. Dalam artian ya mereka Sebenarnya justru iya. kita yang kecipratan ya Bu ya. Iya, Kecepatan rezeki begitu mereka ya. Pak. Ya. Kalau mikir lagi, kalau ke karyawan saya emang bukan, oh ini karyawan, saya bareng-bareng itu. Karena apa namanya, karyawan kan ABG-ABG ya Pak. Mereka yang Oh, mau Bu, kalau nyari karyawan nggak mau yang ibu-ibu lemot katanya. gitu ya. Mereka nyari sendiri Heeh. dengan karakter yang saya udah iniin, makanya mereka gitu. Saya anggap itu anak-anak saya. Kalau ada makanan ya udah makan, tapi ini mereka harus ingat ya, maksudnya peraturannya kayak apa, harus pakai topi, harus pakai ini, cuci tangan gitu. Jangan sampai, oh ibunya nggak galak kok, ibunya ini terus dia lalai, itu enggak. Saya udah Iya. mastiin ke anak-anak, apa yang ada di situ, saya sediain kopi, sediain cemilan gitu ya Pak. Tapi ingat, habis makan dicuci sendiri, terus ingat waktunya istirahat jam sekian-sekian gitu. Ya alhamdulillah sih mereka udah pada nurut gitu. Iya, iya. Bagus ya ini apa namanya poin penting juga ya, poin penting ini Bu Yasi juga ngasih ini ya, apa namanya karyawan bawa rezeki masing-masing gitu ya. Ya Iya. betul ya. Memang kita perlu ya sebagai owner punya mindset, punya poin-poin penting yang kita bangun. Apalagi tadi Bu Fendi mengatakan bahwa meskipun secara dibangun kekeluargaan, tapi peraturan tetap ditegaskan ya Bu ya. Nah, Iya, sehingga betul. kegiatan perusahaan jalan gitu ya Bu ya. Ini luar biasa ya. Ya.
Bu, boleh tahu nggak Bu, range gaji? Ini kan kadang teman-teman kan yang pengen rekrut karyawan juga bingung ini gaji berapa ya gitu ya. Range Iya. gaji berapa Bu kisaran gaji karyawannya Bu? Kalau gaji sedikit Pak, kita kan UKM ya, Ya, 1.500.000. itu Tapi rata atau ada yang di atas itu? enggak, ada yang kalau baru saya kasih 1 juta, tapi uang mingguannya 200. Oh, ada uang Kalau yang mingguan juga ya? lama, kalau yang lama itu beda ya. Kalau udah 1 tahun, 2 tahun itu udah 1,5, itunya 50.000 per minggu buat uang jajan aja mereka. Oh, 250 per minggu maksudnya? 50, Oh, 50 per minggu, jadi sebulan 200 ya tambahannya ya? iya. Oke, jadi 1,7 kurang lebih ya Bu ya? Iya, kalau yang Ya, udah lama ya, udah kalau yang lama ya? baru-baru cuman 1,2. 1,2 ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang loyal dengan kita itu kadang bukan karena gaji besar ya Bu ya, tapi di Iya. situ bagaimana si owner atau pemilik bisnis atau kita benar-benar membangun hubungan personal ya, emosional dengan para timnya, para keluarganya atau karyawannya itu sehingga kenyamanan yang dapat ya Bu ya, bukan soal besar Iya. kecilnya gaji. Mungkin ini penting ya buat kita juga ya. Ya. Secara nominal kan mungkin kecil banget sih Bu gajinya, tapi kok bisa ya mempertahankan 8 Iya. karyawan dan sebagainya itu Kadang kan saya gitu Pak, karyawan saya kan pada lulusan SMA ya, ada yang baru lulus SMA. Pokoknya saya ngomong ke anak-anak itu kalau ada yang tawaran lebih gede gaji gitu, silahkan nggak apa-apa. Toh mereka kan sekolah ya, mhm, sekolah SMA gitu. Orang tua kan pengennya sekolah nanti kerja yang tempat bagus gitu. Tapi mereka iya malah, ah enggak aku di sini aja gitu. Oh ya udah, kan saya udah dari awal udah begitu karena saya iya juga ngalamin ya orang tua pengen nyekolahin SMA tuh maksudnya biar kerjanya juga lebih lebih bagus gitu, iya, betul, kan bisa di supermarket atau apa yang dengan gaji UMR gitu. iya. Tapi mereka malah ya udahlah di sini aja katanya gitu. Ya kadang memang kalau berarti anak-anaknya bagus juga ya dari situ ya, apa namanya, Iya. mereka memahami bahwa, eee, kerja nggak perlu, apa ya, nggak perlu kelihatan keren gitu ya, yang penting, ada kenyamanan, ada rezeki di situ ya, Kenyamanan. Bu, ya, itu yang penting Iya. juga ya. Kadang banyak sih malah anak kita yang ABG-ABG itu lebih memilih, "Ah, saya enak kerja di Sudirman," gitu kan. Ternyata kan di Sudirman gaji gede, tapi kan ongkos, biaya, Ongkosnya, makan itu ya, makannya ya, iya fashion-nya, capeknya juga. kosmetiknya itu mungkin mahal. Ya kalau kerja di tahu bakso kan nggak perlu pakai lipstik, nggak perlu pakai bedak gitu ya, Bu, ya. Jadi, Iya. 1,5 misalnya itu benar-benar bersih dan dibawa pulang ya, bahkan bisa makan tahu bakso gratis setiap hari, Bu, ya. Iya, kalau tahu bakso tuh gratis. Betul Bahkan kan? anak-anak kalau yang reject itu Heeh. suka dikumpulin. Oh, Sebelum ya. dihitung kan saya kan tiap hari bikin laporan produksi ya, Pak. Iya. Yang rusak matang berapa, rusak mentah berapa, nanti ada laporannya sendiri. Itu yang matang itu kadang kan anak-anak sore mau mau pulang, apalagi ini musim penghujan ya, mau pulang hujan gitu. Ya mereka goreng di situ gitu. Oke. Ya Tapi ya ya. izin, "Ibu Heeh. udah saya hitung nih, goreng ya." Ya udah, kan ada minyak, tinggal goreng sendiri gitu. Biasanya mereka gitu. Iya iya. Ya ini menarik ya. Ya. Baik, ada, Pak Edi Suwantoko japri ke saya nih direct message, acaranya rutin atau insidental? Oh rutin Pak, ini pertemuan yang kedua, sebenarnya ini sebelum Ramadan kita saat Ramadan sudah kita mulai rutin, hanya pas Ramadan kita bikin offline setiap pekannya, terus karena pandemi ternyata mengganas ya pasca lebaran, pekan kemarin kita sudah mulai online. Jadi insya Allah setiap hari Sabtu online. Seharusnya itu jam 1 jadwalnya, cuman karena tadi saya jam 1 saya ke produksi cilok, siangnya saya ke, apa namanya, kandang sapi gitu ya, kayaknya saya baru bisa geser sore, tapi kayaknya lebih enakan sore ya, saat jam 1 kan mungkin ada yang pengen istirahat siang gitu ya. Nah, nanti insya Allah kita adakannya setiap hari Sabtu sore, ya. Jadi ini pertemuan kedua pasca lebaran ya. Itu Pak Edi Suwantoko ya, insya Allah nanti, kita, apa namanya, share lagi lah infonya kalau ada lagi insya Allah. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak ada kita mungkin, akhiri pukul 17 ya, barangkali ada yang mau ini, aktivitas lainnya. Ini ada yang mau tanya, bentar Bu ya, saya baca dulu ya Bu. Oh ini dari ada Pak Embang tadi di atas atau Bu Embang ya? Sebelum sebesar ini bagaimana cara pemasaran perbungkusnya? Boleh Bu, mungkin beliau ketinggalan infonya. Pemasaran Perbungkusnya Bu, jualan, masarin ini, apa ya, masarinnya gimana Bu sebelum sebesar ini? Ya, bertahap ya, Pak. Kita kan
namanya jualan tuh dari nol dulu ya. Pertama-tama emang kita nawarin ke toko ini, bahkan ada yang saya ngirim ke Bintaro nih, ternyata keluarga besarnya itu semuanya frozen. Jadi kelima saudaranya itu dapat rekomendasi dari satu ini, nanti ini adik saya di sini di Pas Pondok Labu, ini di Bintaro sektor berapa gitu. Jadi Mantap, ya. saya tinggal supply gitu. Sip, sip, ya. Jadi memang harus bergerak terus ya Bu ya, kalau saya bilang poinnya ya. Jadi Ya. jangan mager, jangan ngeluh, itu nggak ada ya Biokamus itu ya. Ya, oke. Kalau marker nanti nggak ada ini. Ini udah pandemi ini kan karena nggak jalan ya, mungkin kurang ini juga. Mudah-mudahan pas lagi awal depan nih saya harus ada apa ya, marketingnya lagi Pak. Kita mulai ke pasar-pasar lagi, ke Iya, toko-toko iya. lagi. Nah ini juga tadi semalam Bu, saya baru dapat ide sih, rencana tahu bakso ini juga mau saya jual via booth Bu. Nah ini saya belum bilang ke Ibu langsung sih, tapi saya bilangnya di publik ya. Jadi saya rencana jual tahu bakso ini mau saya jual ngecer retail dalam seperti kita jual dimsum itu Bu. Jadi booth-booth di pinggir jalan. Nah jadi saya ingin membawa bahwa tahu bakso ini sama seperti yang jualan dimsum, siomay gitu kan. Karena orang cenderung kalau jualan di booth itu kan biasanya kalau nggak cilok, kemudian apa namanya dimsum, siomay. Nah ini saya mau geser juga tahu bakso pun kita bisa jualan di pinggir jalan dalam artian pakai booth atau pakai gerobak kayak gitu. Ya, Pak. Hanya nanti dimodifikasi mungkin. Nah ini ada pertanyaan lagi Bu. Maaf saya baru bergabung, maaf bila sudah dibahas. Apakah selama pandemi ini ada perubahan produksi dengan 8 karyawan, berapa kekuatan produksi, omset per bulan berapa? Ini kayaknya udah dibahas, tapi nggak apa-apa Bu ya Bu. Ibu boleh jawab singkat aja Bu ya. Silakan Bu. Kalau pandemi emang berkurang ya Pak, dari awal itu karyawan 15, jadi turun lagi, jadi sekitar 12, pokoknya setiap ini turun. Ini stak terakhir dari 8, yang produksi 7, satunya delivery, gitu. Pokoknya saya nggak mau ngeluarin lagi nih 8 ini, kasihan kan. Paling kalau nanti lagi sepi, saya rolling aja. Yang habis gajian biasanya kalau yang baru-baru itu, saya liburin 1 minggu, gitu. Oh, oke. Ya, jadi saya nggak berani ngeluarin, kasihan juga. Terus nanti nyari orang lagi, training lagi kan susah ya Pak. Jadi sistemnya begitu, kalau lagi orderan turun, saya iniin yang baru. Maksudnya bukan baru yang baru masuk ya, yang ininya baru 8 bulan, 5 bulan, kayak gitu. Kan ada tuh. Jadi habis gajian saya liburin 1 minggu. Saya rolling biasanya begitu. Oke, ini strategi ya Bu ya, strategi saat pandemi seperti ini ya. Ya, lagi sepi. Lagi sepi ya, bagus. Oke. Jadi kurang lebih tadi kalau kekuatan produksi sebulan ini 11.500 bungkus ya Bu ya? Iya. Betul ya? Kurang lebih segitu Pak. Ya. Ini ditanyakan juga Bu, omset saya sebenarnya agak nggak enak kalau nanyain omset itu ya. Pak Woko ya ini ya. Omset per bulan berapa gitu ya? Mungkin terserah Ibu mau jawab atau gimana ya. Kalau sebenarnya kalau keuangan suami saya Pak yang megang. Saya bagian produksi aja. Nah, jadi kalau saya biasanya nanya jumlah produksi, karena itu kan kurang lebih berbanding lurus gitu ya. Artinya kalau itu laku semua ya 11.500 bungkus itu dikalikan aja misalnya harganya 10.000 lah misalnya ya, 115 juta kurang lebih itu hitungan kalau pakai jumlah produksi Pak Woko gitu ya. Artinya ya layak ya Bu ya, hidup layak ya dengan omset segitu ya Bu ya, alhamdulillah ya Bu ya. Bisa Ya hidup layak ya. alhamdulillah Pak. Ya, bisa menggaji 8 karyawan kalau kita pukul rata 1.500.000 itu berarti 12 juta ya kurang lebih ya. Betul ya. 12 juta ngeluarin uang setiap bulan untuk karyawan. Artinya ya Bapak Ibu sekalian, insya Allah sangat layak ya dengan jualan tahu bakso, fokus di satu produksi. Tahu bakso ini bisa menghasilkan dan bisa, ini poin penting yang lain adalah bisa memberdayakan warga sekitar ya Bu ya. Iya Pak. Baik, sepertinya kita sudah cukupkan ya karena sudah jam 17. Ada yang mau disampaikan lagi Bu terakhir mungkin? Bu Pendi ada yang mau disampaikan terakhir sebelum saya tutup? Kalau tidak ada, berarti Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak Bu Pendi atas waktunya, ilmunya, sharingnya ya. Terima kasih juga pada teman-teman semua yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Insya Allah acara kita adakan secara rutin. Mudah-mudahan kita nanti hadirkan
yang lain juga ya, UKM-UKM yang lain yang sebenarnya tidak harus sukses dan besar ya, tapi bagaimana dia bisa bertahan saat pandemi ini juga luar biasa. Karena kadang banyak ilmu-ilmu yang sederhana seperti tadi disampaikan Bu Fendi yang tidak atau belum kita tahu, belum kita miliki dan itu bisa menjadi masukan buat kita semuanya yang sedang merintis usaha. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti ada sesi lain sih sebenarnya, tapi saya lihat di sini kehadirannya tidak terlalu banyak untuk warga pasar online ya, nanti di waktu yang lain. Makasih Bu Fendi atas waktunya, matur nuwun Sama-sama ya. Pak. Monggo Saya kalau mau misalnya diri ya. ya Terima kasih silakan Bu. Bapak Ibu. Ya, Makasih. ya sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu sekalian, sudah selesai acara kita pada sore hari ini ya, insya Allah nanti kalau lain waktu saya share mengenai peluang ya, karena kayaknya yang hadir nggak terlalu banyak untuk warga BSI ya di sekitar saya. Jadi ada peluang bisnis untuk jualan cilok tanpa modal. Jadi artinya kita modalin dari mulai bootnya, kompornya, kemudian gasnya dan sebagainya kita modalin semuanya. Bapak Ibu sekalian yang tertarik tinggal nungguin aja sebenarnya ya, nungguin aja. Nah, itu peluang penghasilannya lumayan. Artinya buat nambah-nambah pemasukan ya. Kalau sekedar 500.000 per bulan, saya yakin bisa dalam sebulan. Bahkan kalau serius 1.500.000 hitungan saya masuk ya. Kalau serius nawarin, serius promosi atau serius cari tempat yang strategis. Tapi sepertinya di sini banyak warga luar Sawangan ya. Di sini ada orang bahkan ada orang Bandung dan sebagainya nanti apa namanya kurang pas nggak apa-apa. Tapi saya akan adakan khusus untuk membahas ini sekaligus peluang-peluang usahanya. Jadi kurang lebihnya Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan Bu Fendi tadi bisa menginspirasi kita semuanya ketika membangun bisnis ya, fokus pada bisnis yang kita bangun. Bahkan Bu Fendi tadi menceritakan poin-poin pentingnya menjaga kualitas. Bahkan ketika produknya ada yang tidak sesuai dengan standar beliau bagikan langsung, tidak dijual. Lalu beliau membangun hubungan dengan karyawannya sangat baik ya. Bahkan mereka seperti keluarga, meskipun secara nominal gaji sangat kecil ya, 1,5 juta. Yang berikutnya suaminya juga membangun hubungan emosional dengan para agen, para toko-tokonya juga sangat baik ya. Setiap pekannya dijadwalkan untuk silaturahmi. Ini bagian penting juga ketika kita membangun interaksi dengan para pembeli kita atau customer kita. Ya, berikutnya lagi Bu Fendi mengatakan bahwa ya, setiap karyawan sudah membawa rezeki masing-masing, artinya Bapak Ibu sekalian yang saat ini masih pontang-panting sendirian ngurusi bisnisnya, mungkin sudah mulai bisa dipikirkan untuk merekrut karyawan yang orang-orang sekitar kita terlebih dahulu. Mungkin itu beberapa insight yang bisa kita ambil dari Bu Fendi dengan tahu baksonya. Kalau ada yang ingin jualan bisa kontak Bu Fendinya langsung silakan. Kalau ingin ngambil dari saya juga silakan ya, sama aja ya. Tapi kalau Bu Fendi langsung ya mungkin bisa lebih banyak kenalan dan seterusnya. Ya, kalau tidak ada yang tanyakan, insya Allah nanti yang ingin dapat informasi mengenai kegiatan atau program sharing setiap Sabtunya ini, nanti bisa WA ke saya. Ya tadi WA-nya sudah saya share. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang bisa kita dapatkan pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada yang masih join jam segini ya, nggak apa-apa. Saya admit dulu, biar masuk baru kita close. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian.